Allah itu satu, Tuhan bisa lima. Ya, Allah itu satu, Tuhan bisa lima. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies. Penjelasan tentang Allah itu satu, Tuhan bisa lima. Kita akan membuat dalam 5 seri ya, 5 seri berlanjut begitu ya. Allah itu satu, Tuhan bisa lima. Seri ke-1 dari 5 seri. Alkitab menulis Allah itu cuma satu, esa. Sejak dulu, selamanya ya cuman satu, dan punya nama Yesus. Yudas 1 ayat 4, ayat 25, Roma 16 ayat 25, 26, 27. Sedangkan Tuhan bisa 5 ya, lebih dari satu. Alkitab menulis Tuhan bisa sebagai firman, F huruf besar Yohanes 1 ayat 1, sebagai Yahweh Keluaran 3 ayat 15, sebagai Yesus fisik manusia Yohanes 13 ayat 13, sebagai Yesus tubuh kemuliaan Wahyu 1 ayat 8, dan sebagai anak domba Wahyu 5 ayat 6. Nah, seri ke-1 ini tentang eksistensi Allah. Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara mau belajar tentang ini, maka Anda akan clear. Selama ini sudah puluhan tahun di kehidupan Bapak Ibu Saudara masing-masing tidak pernah bisa clear yang menjelaskan bahwa Allah itu satu, kalau Tuhan bisa lima. Ya, oke. Seri ke-1 eksistensi Allah. Yohanes 1 ayat 1 yang selama 2000 tahun tidak pernah clear dipahami oleh gereja-gereja di luar sana ya. Yohanes 1 ayat 1, eksistensi Allah itu pasti ada firman, F huruf besar, dan ada Allah. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak benar yang mengatakan firman itu pikirannya Allah. Mengapa bisa terjadi firman adalah Allah? Mestinya kan dua oknum berbeda. Allah itu roh, bukan oknum, bukan pribadi. Ya, Allah itu roh, yaitu roh Allah. Yohanes 4 ayat 24, sama sekali bukan Allah itu mempunyai roh. Ya, salah ya, yang memahami Allah itu mempunyai roh itu salah. Yang benar Allah itu roh. Karena firman F huruf besar itu adalah Allah, maka firman itu juga roh Allah ya. Jadi Allah dan roh Allah dan firman itu sama saja ya. Jadi baik firman maupun Allah itu satu roh ya, dan roh yang sama. 1 Korintus 12 ayat 11. Beda dengan manusia atau malaikat atau serafim atau kerub ya, atau setan atau iblis sekalipun, masing-masing itu punya satu roh yang beda-beda. Jika ada dua manusia, maka ada dua roh manusia yang berbeda. Jika ada 3 malaikat, maka ada 3 roh malaikat berbeda. Jika ada 5 setan, maka ada 3 roh setan berbeda. Itulah eksistensi Allah, ada firman, ada Allah ya. Satu roh dan roh yang sama. Firman itu disebut Tuhan, yaitu Allah yang berkarya, sedangkan Allah adalah yang duduk disembah di tahta surga. Kesimpulan, eksistensi Allah, keberadaan Allah, selalu ada Tuhan dan ada Allah. Nanti lanjut ke seri kedua, Salam Pendeta ATD. Jadi Bapak Ibu Saudara, blunder 2000 tahun yang tidak pernah clear 90% gereja di luar sana adalah
eksistensi Allah atau keberadaan Allah itu selalu ada Allah, selalu ada Tuhan. Pahami dulu. Jadi ketika Anda membaca Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Oh, firman itu berarti Tuhan. Firman bersama-sama dengan Allah. Ya, firman itu yang berkarya, Allah itu yang duduk di tahta. Nah, ini harus Anda pahami dulu kalau Anda mau paham Alkitab, ya. Saya akan melanjutkan nanti di seri kedua, ya. Saya kembali mengingatkan bahwa jumlah orang yang masuk surga nanti ada 100 miliar orang plus, sementara yang masuk neraka 566 miliar, ya. Jadi kurang lebih 6 kali lebih banyak peluang seseorang masuk neraka. Sekarang saatnya Anda harus tobat, ya. Bumi ini usianya tinggal 4.000 tahun lagi. Anda harus tobat sekarang kalau mau masuk di dalam bagian 100 miliar penghuni surga. Ya, jumlah roh manusia adalah 666 miliar roh manusia. Sekarang kuota untuk surga tinggal 33,3 miliar. Sementara kuota untuk neraka masih sekitar 180 miliar. Jadi peluang untuk masuk neraka 6 kali lebih besar dibanding peluang masuk surga. Tobat dari sekarang, ya, diawali dengan paham dulu, mengerti dulu Yohanes 1 ayat 1 tentang eksistensi Allah. Bahwa Allah itu selalu ada Allah dan selalu ada Tuhan. Ya. Yohanes 1 ayat 1, Tuhan itu disebut firman. Ya. Allah itu selalu satu, ya, yang duduk di tata surga, sedangkan Tuhan itu bisa 5, ya. Kita baru membahas seri ke-1, ya. Tuhan itu bisa 5, ya. Tapi kalau Allah selalu satu, ya. Itu dulu dipahami sehingga ketika Anda membaca Yohanes 1 ayat 1 tidak bingung, ya. That it, kembali saya mengingatkan, peluang untuk masuk surga lebih kecil, ya. Peluang masuk neraka 6 kali lebih besar dari peluang masuk surga. Tobat dari sekarang diawali dengan baptisan yang benar, Alkitabiah. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya, amin.